Halo rekan-rekan sekalian, di mana saja Bapak dan Ibu guru berada, selamat berapa saja. Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat. Oke, pada video kali ini kembali saya akan membagikan sebuah informasi dan pembahasan terkait alasan mengapa pelaksanaan UKIN dan UP bagi peserta kategori 1 gelombang 2 peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan ya. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan PPG dalam jabatan untuk tahun 2023. Nah, bagi peserta kategori 1 gelombang 2 dan juga bagi peserta PPG dalam jabatan untuk tahun 2023, silakan simak informasinya. Namun sebelum kita masuk ke informasinya, bagi rekan-rekan sekalian yang mungkin baru menemukan dan baru singgah di channel ini, mohon berikan dukungannya dengan cara klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Oke, Bapak dan Ibu guru sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, pelaksanaan UKIN dan UP bagi peserta kategori 1 gelombang 2 hingga saat ini ditunda pelaksanaannya ya. Penundaan ini erat kaitannya dengan persiapan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2023 ya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, untuk tahun 2023 ini pihak Kemendikbud sudah mengeluarkan 3 surat edaran terkait undangan untuk melakukan verifikasi dan validasi administrasi atau verval ulang bagi peserta verval sasaran 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Di sini sudah 3 surat edaran yang dikeluarkan. Dari ketiga surat edaran ini kita dapat pahami lebih jauh bahwa penundaan pelaksanaan UP dan UKIN bagi peserta kategori 1 gelombang 2 ini erat kaitannya dengan pelaksanaan ataupun persiapan pelaksanaan PPG untuk tahun 2023 ini. Mengapa demikian? Bapak dan Ibu bisa perhatikan, untuk verval sasaran 1, verval sasaran 1 ini sama dengan peserta kategori 1 gelombang 2 ya, yang dimana tahapan-tahapan yang dilalui yaitu seleksi administrasi. Setelah lulus masuk ke tahap perkuliahan PPG. Nah, setelah menyelesaikan perkuliahan PPG baru masuk ke tahap UP ya. Sedangkan verval sasaran 2 seleksi administrasi, setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi juga mengikuti perkuliahan PPG ya. Setelah itu baru masuk ke tahapan UP. Sedangkan untuk verval sasaran 3, 4, dan 5 ya, di sini berbeda dari 2 sasaran ataupun verval sebelumnya, di mana untuk verval sasaran 3 ini tahapan yang dilalui hanya seleksi administrasi, dan jika sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi maka akan langsung terpanggil untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu UP ya. Jadi untuk verval sasaran 3 ini langsung masuk ke tahapan UP. Untuk verval sasaran 4 ini tahapannya berbeda dari verval sasaran 3 ya. Di sini ada 3 tahapan yang perlu dilewati, yaitu yang pertama seleksi administrasi. Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi, peserta verval sasaran 4 ini wajib mengikuti seleksi akademik ya, jika tidak termasuk di peserta verval sasaran 1 ya. Jika guru penggerak angkatan 1 sampai dengan angkatan 7 setelah dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi, maka mereka wajib untuk mengikuti seleksi akademik atau pretest. Setelah dinyatakan lulus seleksi akademik, maka mereka wajib untuk melaporkan tugas berupa program yang mereka buat sepanjang mengikuti program guru penggerak ini. Setelah itu baru masuk langsung ke tahapan UP ya. Nah, untuk verval sasaran 5 ini ada 2 tahapan yang perlu mereka lewati, yaitu seleksi administrasi. Setelah lulus seleksi administrasi maka langsung masuk ke tahapan UP. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa perhatikan ada 2 kelompok ya. Ada 2 verval, yaitu verval sasaran 3 dan 5 yang langsung masuk ke tahapan UP. Selain itu, selain 2 verval ini, ada juga verval sasaran 1 dan verval sasaran 2 jika
ya. Ini ada pengecualian bagi Bapak dan Ibu yang masuk verval sasaran 1. Bapak dan Ibu akan langsung masuk ke tahapan UP jika Bapak dan Ibu merupakan peserta guru penggerak angkatan 1 sampai dengan angkatan 7, ya. Begitu juga dengan verval sasaran 2, jika Bapak dan Ibu masuk dalam peserta guru penggerak, maka tahapan yang Bapak dan Ibu lewati langsung masuk ke tahapan UP setelah Bapak dan Ibu menyelesaikan seleksi administrasi. Nah, apa kaitannya dengan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022, terutama penundaan pelaksanaan UKIN dan UP untuk kategori 1 gelombang 2? Di sini sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan juga pada video-video saya sebelumnya, bahwa ada kelompok-kelompok guru, ya, dalam verval sasaran 3, verval sasaran 5, verval sasaran 1 dan 2 yang tahapannya dipermudah, sehingga tahapan yang mereka lewati hanya sebatas tahapan seleksi administrasi. Setelah itu mereka langsung masuk ke tahapan UP. Nah, dengan pertimbangan ini, maka pelaksanaan UKIN dan UP untuk kategori 1 gelombang 2 ditunda agar pelaksanaan UP dan UKIN-nya akan serempak dilaksanakan bersamaan dengan peserta yang masuk dalam verval sasaran 3 dan juga peserta verval sasaran 5. Demikian juga dengan peserta verval sasaran 1 dan 2 yang merupakan peserta guru penggerak, ya. Jadi perlu Bapak dan Ibu pahami bahwa penundaan pelaksanaan UKIN dan UP ini mengacu pada rencana pelaksanaan PPG dalam jabatan untuk tahun 2023, yang dimana dari ketiga ke 5 verval ini ada verval-verval tertentu yang tahapan pelaksanaan PPG-nya singkat, yaitu hanya melalui tahapan seleksi administrasi dan langsung masuk ke tahapan UP, ya. Jadi Bapak dan Ibu yang masuk di kategori 1 gelombang 2, pelaksanaan UP-nya akan bersamaan dengan peserta verval sasaran 3 dan peserta verval sasaran 5 serta peserta verval sasaran 1 dan 2 yang masuk dalam peserta guru penggerak, ya. Karena di sini mereka langsung masuk ke tahapan UP, sehingga untuk pelaksanaannya langsung serempak ataupun dilaksanakan bersamaan dengan peserta kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, inilah alasan mendasar mengapa peserta kategori 1 gelombang 2 pelaksanaan UKIN dan UP-nya ditunda, ya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang masuk dalam kategori 1 gelombang 2 ini, bersiap-siap bersiap-siap untuk pelaksanaan UP dan UKIN-nya akan bersamaan dengan peserta PPG dalam jabatan tahun 2023, yaitu verval 3, verval 5 dan juga 1 dan 2 yang masuk sebagai guru penggerak, ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah informasi yang bisa saya bagikan terkait alasan penundaan pelaksanaan UKIN dan UP bagi peserta kategori 1 gelombang 2 yang saat ini belum ada tanda-tanda pelaksanaan UP dan UKIN-nya, ya. Jadi dasar pertimbangannya sebagaimana yang Bapak dan Ibu lihat dalam surat edaran terkait penundaan UKIN dan UP ini, Bapak dan Ibu bisa baca, ya. Di sini alasan mendasar yaitu terkait pelaksanaan PPG ataupun rencana pelaksanaan PPG dalam jabatan untuk tahun 2023, ya. Dari surat ini kita dapat petik bahwa pelaksanaan UP dan UKIN ini akan bersamaan dilaksanakan dengan calon peserta PPG tahun 2023 yang masuk dalam verval sasaran 3 dan 5, ya, yang dimana tahapannya lebih dipersingkat, dipermudah, ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sekian saja informasi yang bisa saya bagikan.
Bagi Bapak dan Ibu guru yang mungkin masih ingin bertanya-tanya, silahkan Bapak dan Ibu tanyakan dalam kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawab sepengetahuan dan sebisa saya, ya. Intinya Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya-tanya, silahkan ajukan pertanyaan dalam kolom komentar. Oke, sekian saja. Salam seprofesi. Sekian dan terima kasih.